Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, hadirin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Rinjauan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini di bulan ini, bulan Muharram, tahun baru Islam 1440 Hijriah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW, warganya, sahabatnya, dan kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, belum lama saja kita merayakan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Baru saja kemarin kita juga baru melaksanakan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Tapi ketika kita merayakan tahun baru 1448 Hijriah, juga kita akan merasakan hal yang sama, yaitu waktu berjalan begitu cepat, sangat cepat tanpa kita sadari. Hingga ada seorang sahabat mulia yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, waktu itu ibarat pedang. Pedang itu jika orang itu bagus bisa memanfaatkannya, maka dia bisa sangat berguna. Namun jika orang itu gagal, tidak bisa memanfaatkannya, maka pedang itu bisa melukai bahkan membunuh sang pemilik. Begitu pun waktu. Waktu bisa sangat bermanfaat kalau orang tersebut bisa menggunakannya dengan baik. Namun jika orang tersebut gagal memanfaatkannya, menggunakannya, waktu itu bisa membuat orang itu merugi. Begitulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr, surat ke-103 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa manusia akan terus senantiasa merugi sepanjang waktu. Benarkah begitu hadirin? Benarkah kita akan terus merugi sepanjang waktu? Lihatlah diri kita. Lihatlah diri kita. Diri kita yang dulu awalnya tegak, perlahan tua mulai membungkuk. Diri kita yang dulu awalnya
kulit kita kencang, semakin menua, semakin keriput. Mata kita yang awalnya tajam, mulai menua, perlahan mulai rabun. Rambut kita yang awalnya hitam, lebat, menua, mulai putih dan rontok. Begitu juga dengan pendengaran kita. Begitu juga dengan fungsi tubuh kita. Semakin menua, semakin menurun fungsinya, kegunaannya. Jadi benar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seiring waktu manusia terus-menerus dalam kerugian. Namun hadirin, kita sudah tahu bahwa sepanjang waktu kita akan terus merugi. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat agar kita tidak merugi? Hadirin sekalian, seorang dai sejuta umat, Kiai Haji Dr. MZ, dalam sebuah ceramahnya pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi tentang 4 tipe manusia, 4 tipe orang sesuai umur dan ketaatannya. Tipe pertama adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah. Ini adalah tipe ideal, tipe yang paling sempurna. Manakala orang itu masih muda, masih gagah, masih kuat tenaganya, tapi dia gunakan untuk taat, ibadah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah top performance, top kinerjanya. Sehingga wajar kalau Allah menganugerahkan orang ini sebagai orang yang selamat dari yaumil hisab, di mana saat itu tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda yang gemar maksiat kepada Allah. Tipe ini mungkin kelihatannya kurang, tapi sesungguhnya tipe ini mungkin tidak bisa maklumi. Karena apa? Karena mungkin di masa mudanya orang tersebut suka maksiat, nanti kita harapkan orang tersebut di masa tuanya bertobat. Bagaimana para artis seperti Gita Rois, Hari Mukti, Deddy Sulaiman dan sebagainya. Mereka bergelimang dosa di masa yang muda, tapi ketika tua mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang tua yang taat kepada Allah. Hal ini kelihatan baik, ya, kelihatan baik, tapi itu sungguh sebuah kewajaran. Karena wajar kalau sudah tua, sudah umur, taat kepada Allah. Ya. Sebab dulu mungkin masih mudanya dia ngejar dunia, ya, ngejar jabatan demi anak istri segala macam, maka di masa tuanya dia semakin dekat sama Allah, ibadah sama Allah, itu wajar. Sebab mati bisa datang suatu waktu karena sudah tua. Lalu yang keempat adalah orang tua yang masih gemar maksiat kepada Allah. Ini adalah golongan yang paling celaka, paling buruk golongan tersebut. Karena apa? Karena dia sudah tua nggak sadar bahwa umurnya akan tiba, umurnya mau sampai, tapi masih senang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih gemar berbuat dosa. Hadis tadi menandakan bahwa bertambahnya usia atau umur belum tentu berbanding dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makin tua bukan makin taat, tapi malah tambah maksiat. Makin tua bukannya dekat ke masjid, malah dekat ke hiburan malam. Jika makin tua orang makin taat, hadirin, niscaya masjid-masjid kita, taklim-taklim kita, pengajian-pengajian kita pasti akan dipenuhi oleh orang-orang tua. Namun apa kenyataan, hadirin? Faktanya adalah masjid tetap kosong, pengajian kosong, taklim kosong. Lalu kemana orang-orang tua dulu yang pernah muda, yang dulu pernah sibuk mencari dunia? Saat ini, ya, ketika mereka sudah tua, apakah mereka di masjid? Belum tentu, hadirin. Untuk itu, hadirin, ya, janganlah jadi orang yang merugi. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin wa bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin Allah, tentu kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penangkal, penawar, obat agar kita tidak menjadi orang yang merugi, yaitu melalui ayat ketiga dari surat tersebut yang bunyinya ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kuncinya kalau kata ilah, kecuali ilal ladzina amanu, yaitu ketika kita mau aman, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau merawat iman kita, mau menjaga iman kita, mau menambah iman kita, mau memperbaharui iman kita dengan cara apa? Dengan cara ikut pengajian, ikut taklim, ikut majelis zikir, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, dengarkan nasihat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, wa amilus sholihat, dengan beramal soleh. Bahwa ilmu yang kita dapat dari para ulama itu bukan sekedar untuk kita ketahui dan kita imani, tapi harus kita amalkan, kita kerjakan. Selanjutnya, setelah kita mengamalkan ilmu dari para ulama, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Sampaikan ilmu tadi, sampaikan nasihat tadi kepada orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita. Kemudian wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Bahwa hadirin, hidup ini penuh ujian. Bahkan orang yang paling mulia, yaitu Nabi dan Rasul, pun adalah orang yang paling berat ujiannya. Oleh karena itu, ya, sampaikan kepada orang-orang yang sedang kena musibah, orang-orang yang sedang diuji oleh Subhanahu wa taala, agar sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan itu, insya Allah kita akan dapat bahagia dunia dan akhirat, serta kita bisa terhindar dari azab neraka. Semoga kita tidak menjadi orang yang merugi dan selalu menjadi orang yang beruntung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilal syirka wal musyrikin. Wansur ibadakal muhaddin, wansur man nasaraddin, wakhdhul man khadalal muslimin, wa damir a'da'ad din, wa'li kalimatika ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
a'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.